soraklah, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu selaku pemuda Kristen, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam segala kehidupan kita setiap harinya. Karena itu pada saat ini, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sebagai anak muda, seringkali kita terlena dengan kenikmatan duniawi. Demi kesenangan pribadi kita, kadang kita melupakan Tuhan dan fokus menyenangkan diri kita sendiri. Hubungan dengan Tuhan dan sesama kita terbengkalai. Kita lupa menyatakan kasih bagi sekeliling kita. Melalui kesempatan ini, mari kita datang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bila ku renung dosaku, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Lakukan
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kemungkinan di sore ini untuk belajar dari firman-Mu di momen Valentine yang sedang kami syukuri. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong kami semua, sebab kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang bisa menolong kami untuk menjalani hari-hari kami, terlebih di tengah-tengah menyikapi berbagai realita hidup yang seringkali kami tidak siap menghadapinya. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya oleh Roh-Mu kami bersama-sama dibimbing, supaya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan juga menjadi suatu yang sungguh akan mengubahkan hidup kami. Berbicaralah dan layakkan kami untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan
Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat 4. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Ya, amin firman Tuhan. Pak Pendeta, sebelum lebih jauh saya take over dulu ya sebentar. Kita mau sapa-sapa dulu karena bukan cuma teman-teman di sini saja yang menikmati ibadah pada saat ini, tapi ada teman-teman kita di rumah. Saya sapa dulu yang ada di sini. Shalom. Kurang keras ya mungkin karena kemarin pas hari Valentine tidak dapat coklat. Teman-teman, tenanglah, kalian tidak sendiri. Saya juga tidak dapat kok. Jadi seperti ini ya, walaupun kita tidak dapat coklat, itu bukan berarti tidak ada yang mengasihi kita, tapi mungkin saja orang lain mengasihi kita dengan cara yang berbeda, dan yang patut kita ingat adalah dapat coklat atau tidak dapat coklat, kita tetap disayangi oleh Tuhan. Ada amin? Amin ya. Oke, saya sapa juga teman-teman yang mungkin mengikuti ibadah ini dari rumah. Hai teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dengan keadaan sukacita untuk mengikuti ibadah ini. Nah, rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi Tuhan, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ibadah ini bukan hanya sekedar pertemuan bulanan biasa seperti yang kita adakan di tahun-tahun kemarin, tapi ini juga spesial karena dirangkaikan dengan ibadah Valentine, Hari Kasih Sayang. Dan lebih spesialnya lagi karena pengurus PPGT Jemaat Randepao telah mempersiapkan suatu tema yang menurut saya sangat dalam untuk kita sikapi, yaitu hidupmu berharga. Hidupmu berharga. Tema ini saya jelaskan dulu, tema ini berangkat dari keprihatinan kita bersama setelah melihat berbagai fenomena, ada begitu banyak orang-orang Toraja, secara khusus anak muda yang dengan sangat gampangnya mengakhiri hidupnya karena berbagai-bagai persoalan, entah itu karena persoalan materi, tapi lebih banyak ke persoalan relationship juga teman-teman. Jadi itu sangat memprihatinkan sekali. Itulah mengapa teman-teman pengurus memilih tema ini. Dengan harapan setelah ibadah ini nanti kita bisa semakin mengerti bagaimana sih kita di hadapan Tuhan ini, seberapa berharganya sih kita di hadapan Tuhan ini. Jadi kita tidak pulang dengan hati yang kosong lagi, tapi kita bisa mengenal dan menilai seberapa bernilainya diri kita. Seperti itu teman-teman. Dan saya jelaskan dulu, khotbah pada saat ini tidak seperti biasa ya. Jika di ibadah-ibadah sebelumnya kita seringkali lebih banyak pasif, teman-teman lebih banyak pasif, lebih banyak mendengarkan. Kali ini akan sangat spesial karena ibadahnya itu secara interaktif. Jadi nanti di sesi pertama ya, Pak Pendeta akan memberikan khotbah atau dalam bentuk materi ya Pak. Dan di sesi kedua nanti teman-teman punya kesempatan untuk bertanya. Jadi jika teman-teman punya kegalauan atau apapun, selama itu relate dengan tema kita pada saat ini, just ditanya. Jadi nanti pada saat mendengarkan materi, teman-teman dengarkan dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis dulu, nanti di sesi kedua saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Dan teman-teman juga mungkin yang dari rumah bukan menyaksikan ya, tapi mengikuti ibadah ini, teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di live chatnya kita ya. Kita tunggu.
Oke, langsung saja saya serahkan kembali kepada Pak Pendeta untuk mengambil alih. Kami rindu untuk mendengar seperti apa sih kita ini di hadapan Tuhan, seberapa berharganya sih. Silakan Pak Pendeta. Baik. Wah, ini tema yang bagus sekali sebab begitu banyak orang merasa bahwa dirinya itu seharga dengan apa yang kelihatan. Sehingga seringkali kita itu mendandani diri kita dengan banyak hal. Apa-apa yang kita sebut berharga, bernilai, kita dandani diri kita supaya punya harga, punya nilai. Jadi banyak sekali kita itu secara lahiriah memberikan nilai diri kita seperti apa yang terlihat. Padahal kalau kita anak-anak Tuhan, kita itu mestinya melihat diri kita sebagai pribadi yang sudah ditebus ini. Coba kita lihat di dalam Alkitab ya. Kita mestinya kan kita pikir, kenapa sih Tuhan itu rela menderita, rela mati, mau mengunjungi kita, mau melawat kita, dan nggak malu-malu mengakui kita lagi anaknya gitu. Sampai kita ini ditebus. Ingat, harga tebusan kita itu senilai dengan dirinya. Jadi bisa dibayangkan gitu. Kalau kita mau menghargai diri kita sekarang ini hanya dengan sebatas apa yang kelihatan, waduh, murah sekali kita. Karena semua orang bisa membeli kita. Mungkin kita nggak punya uang sekarang ini, tapi kalau kita nabung terus kita bisa beli. Tetapi nilai harga yang ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan, nah mestinya kita lihat itu. Apa yang kita bisa mau nilai itu tebusannya Tuhan. Gak ada yang bisa kita mau sejajarkan atau senilaikan dengan harga yang Tuhan sudah bayar lunas. Jadi sebenarnya penebusan itu seperti itu, yang dipinjam sebenarnya ada seperti hutang piutang gitu dalam transaksi pinjam meminjam dalam ekonomi. Nah, setelah dibayar lunas seperti itu. Makanya itu kalimat terakhir yang dipakai ketika Yesus mengeluarkan pernyataannya di atas kayu salib, sudah selesai. Kata sudah selesai itu dipinjam kata dalam transaksi ekonomi gitu. Utang piutang. Jadi sudah selesai, tunai bayarnya. Jadi kata itu mestinya kita hayati bahwa tak ada yang saya bisa sejajarkan dengan nilai diriku sekarang. Di dalam penebusan Yesus itu kita itu dibayar lunas. Nah, mestinya kita melihat diri kita itu seperti Tuhan memperlakukan kita. Demikian berharganya, seperti itu mestinya kita menghargai diri kita. Nah, persoalannya kan tidak semudah itu. Sebab dari aspek psikologisnya, kita itu menilai diri kita itu punya background. Nah, mama itu dalam kesehariannya dengan kita itu punya peran penting. Memberikan rasa berharga diri pada anak. Jadi kalau mama tidak dekat dengan anaknya, itu anak itu kesulitan sekali memiliki rasa berharga dalam diri. Nah, itu sebabnya kita kesulitan melihat betapa berharganya penebusan Tuhan itu bagi diri kita. Nah, sama tadi yang diungkapkan gitu. Orang itu merasa berharga ketika mengepang-ngepang rambutnya, mendandani dirinya dengan emas gitu ya. Nah, itu hiasan lahiriah. Tapi hiasan batinianya kita ini karena pengudusan kita gitu.
Dan Tuhan mau kuduskan kita ini oleh karena kita ini berharga. Nah, persoalannya kita kesulitan melihat berharganya kita itu karena kita punya background atau latar belakang di mana kita mengalami mungkin relasi yang kurang baik dengan orang tua kita. Memang pribadi yang sangat banyak waktunya dengan kita adalah mama. Bayangkan kita dikandung, terus kita dilahirkan, terus kita dibesarkan. Mama kan sangat berperan penting sekali dalam identifikasi. Tetapi papa juga adalah pribadi yang signifikan dalam kehidupan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab papa itu sangat menolong kita bagaimana kita memiliki arah hidup. Jadi kedekatan kita dengan orang tua kita itu penting. Sebab mereka adalah figur identifikasi kita. Identifikasi itu semua kualitas hidupnya dalam peran-peran mereka itu kita serap. Kita belajar jadi laki-laki dari papa, kita belajar jadi perempuan dari mama. Nah, di samping itu banyak lagi hal yang kita dapatkan dari mereka. Termasuk dalam hal melihat diri kita ini seberapa berharganya. Jadi mama itu menolong kita sekali lagi melihat keberhargaan diri kita. Termasuk ketika kita melihat seberapa berharganya diri kita ini di hadapan Tuhan. Jadi kalau mereka tidak hadir dalam diri kita, itu sama saja kita mengalami namanya kekosongan. Nah, kalau kita mengalami kekosongan, itu berarti kita memiliki banyak keraguan-raguan. Kita memiliki banyak ketidakpastian. Coba bayangkan gitu. Firman Tuhan sudah bilang begini, masih kita ragu-ragu, gitu. Apa benar firman Tuhan bilang gini? Nah, itu dampak-dampak yang bisa terjadi dalam diri kita. Kan tidak semuanya kita ini memiliki rasa kepastian dalam diri kan? Nyatanya teman-teman kita banyak yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar, dengan cara pintas gitu. Sebenarnya mereka itu melakukan apa yang disebut escape. Escape itu melarikan diri. Ada masalah ringan atau berat, mereka sulit sekali menghadapinya. Daripada saya menghadapi, ya saya cari jalan keluar, melarikan diri dengan cara mengakhiri hidup. Dia pikir masalah selesai. Dia lupa bahwa dia meninggalkan luka yang sangat dalam, duka yang sulit sekali disembuhkan kepada keluarganya. Jadi itu banyak hal. Jadi mereka memang sulit sekali menghadapi realitas sulit. Karena mereka merasa kurang berharga. Banyak faktor yang lain lagi yang mempengaruhinya. Oke? Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sedikit, sebentar kita berinteraksi. Oke. Cek. Oke, menarik sekali tadi uraian dari Bapak Pendeta. Mungkin saat ini kita langsung masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab ya. Teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan yang timbul di benaknya teman-teman pada saat uraiannya Bapak Pendeta tadi. Saya persilakan jika ada. Atau mungkin saya mulai dari saya dulu ya Pak ya. Boleh. Karena sebenarnya saya punya segudang pertanyaan di sini. Boleh, Ini segerobak excited pun sekali. boleh. Tadi Pak Pendeta bilang seakan-akan ini orang tua kita itu jadi mata bagi kita untuk bagaimana kita melihat keberadaan diri kita, seberapa berharganya kita. Terus bagaimana jika seorang anak yang sedari kecil tidak punya figur ayah dan ibu, misalnya dia yatim piatu, apakah itu akan menutup kemungkinan untuk dia melihat
dirinya ini berharga, apakah dia akan terus minder seperti itu Pak Pendeta? Atau dia bisa menjadi pribadi yang tetap baik, bisa melihat dirinya berharga lewat figur-figur yang lain seperti itu? Benar sekali. Jadi kalau kita kehilangan figur papa atau mama, kalau mereka menjadi orang yang mungkin kita kehilangan mereka, jadi kita itu mendapatkan mungkin dari nenek. Jadi nenek bisa menjadi figur identifikasi kita atau siapa yang mengadopsi kita. Cuma persoalannya tidak seperti mama papa gitu. Sebab mereka memiliki pola-pola sendiri dalam mengasuh kita. Itu sebabnya figur identifikasi ini penting sekali dalam hidup kita. Apakah dia itu papa kita, apakah dia mama kita, apakah dia itu nenek kita kalau kita kehilangan mereka. Jadi jangan kecil hati bahwa ada di antara kita kan mungkin sejak kecil itu kehilangan papa, ya toh? Atau sejak kecil kita itu kehilangan mama. Nah, Tuhan itu sediakan loh figur-figur identifikasi. Nah, Alkitab juga kan memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita ini menjadi yatim piatu. Dia hadir, dia menyatakan dirinya. Itu sebabnya relasi kita dengan Tuhan juga ini penting sekali untuk melihat diri kita dalam terang firman-Nya gitu. Izinkan diri kita untuk firman-Nya berbicara, kita terima dan kita internalisasi. Dan itu sangat-sangat menolong kita melihat diri kita. Sebab Tuhan melihat kita ini apa adanya kita. Jadi tadi benar bahwa kita itu jangan putus asa gitu. Sebab Tuhan sediakan orang-orang yang Tuhan mau pakai menjadi figur identifikasi. Oke? Paham Pak Pendeta. Thank you. Thank you. Ya mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Kak Epi ya. Ya, selamat sore Pak Pendeta. Sore. Saya bersyukur karena saya diselamatkan dan saya selalu meyakini itu. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya ini Pak. Dosa paling terkutuk itu adalah mengakhiri hidup. Tidak bisa sekali dimaafkan. Semua dosa pasti tidak bisa dimaafkan. Tapi maksud saya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izinnya Tuhan. Yang saya mau tanyakan, apakah Tuhan juga turut andil di dalam proses orang menuju bunuh diri, mengakhiri hidupnya? Padahal kan tidak bisa sekali dimaafkan gitu, bunuh diri, mengakhiri hidup. Tapi kan semua yang terjadi dalam hidup kita ini di atas izin semua Tuhan. Yang saya mau tanyakan, apakah memang Tuhan juga turut andil dalam proses orang menuju akhir hidup begitu? Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena banyak orang sering mempercakapkan gimana tuh mereka-mereka yang mengakhiri hidupnya. Nah, saya ingin beri contoh kepada kita. Alkitab itu juga bicara dengan jelas. Ada beberapa orang yang bunuh diri di dalam Alkitab. Satu, Ahitofel. Ahitofel itu penasehat raja. Orang yang sangat berperan. Tentu kalau jadi penasehat itu orangnya berhikmat kan? Gitu. Nah, Ahitofel ini adalah orang yang sangat disegani. Nah, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Yang kedua, Abimelekh. Abimelekh juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi yang ketiga adalah Saul. Saul juga itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi ketiga-tiganya ini bunuh diri dengan alasan harga diri.
Jadi mereka mengakhiri hidupnya dengan alasan, wah ini harga diriku. Kan Saul gitu. Daripada saya mati dibunuh sama orang-orang Filistin lebih. Dia suruhkan bujangnya, tusuk pedangmu padaku. Enggak mau bujangnya, enggak mau dia. Dia jatuhkan dirinya. Gitu. Itu karena harga diri. Nah di dalam Alkitab juga ada bunuh diri yang dalam bentuk lain. Yaitu dilakukan oleh Yudas. Kita sama-sama tahu Yudas kan bunuh diri juga kan. Tetapi Yudas itu motifnya karena dia merasa bersalah dan berpikir rasa bersalahnya itu tidak akan diampuni. Nah, padahal kesalahan yang sama dilakukan oleh Petrus kan. Jadi apa yang Petrus lakukan, apa yang Yudas lakukan sama. Tapi Petrus ngerti. Dia tidak boleh terpenjara di dalam rasa bersalahnya. Dia datang kepada Tuhan, menerima teguran Tuhan gitu. Kita tahu kan Petrus kajili-jili toh. Orang paling kajili-jili itu Petrus. Sampai dia bilang, ya saya mati duluan dah. Oh Tuhan sudah kasih ingat, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkali aku. Dia bilang, tidak. Kajili-jili betul dia. Tetapi dia itu mengerti bahwa ada kesempatan lagi, ada kemungkinan lagi. Beda Yudas, dia pikir sudah tidak ada kesempatan, dia pikir sudah tidak ada kemungkinan. Makanya dia mengakhiri hidupnya. Nah, ada satu pribadi di dalam Alkitab itu mestinya kita jadikan contoh, yaitu Ayub. Ayub orangnya menderita bertubi-tubi. Waduh, penderitaan Ayub itu kita tahu sama-sama kan. Dia kehilangan apa? Anak. Waduh, anaknya lagi satu-satu, hilang. Barangnya lagi hilang. Harta bendanya habis. Padahal dia disebut orang terkaya. Habis. Bahkan dirinya yang sudah jadi borok itu, ya kan? Alkitab bilang dirinya gitu penuh dengan borok. Terus istrinya bilang apa? Masihkah engkau mau bertahan? Matilah. Artinya bunuh dirilah. Apa Ayub bunuh diri? Enggak. Mengapa Ayub enggak bunuh diri? Karena dia kenal kebenaran. Dia tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu melarang. Nah pertanyaannya, apakah ada andilnya Tuhan? Waduh, Tuhan tidak pernah menghendaki. Adakah Tuhan melawan kehendaknya? Enggak. Gitu. Apakah selalu yang Tuhan lakukan bertentangan dengan kehendaknya? Enggak. Jadi kalau mau dibilang apa sih yang menyebabkan semuanya ini? Nah itu tadi banyak faktor. Tapi semua faktor itu adalah faktor pencetus. Nah, apa yang menjadi predisposing faktornya, faktor bawaannya, itulah tadi. Kita tidak memiliki modal yang memadai. Modal yang cukup menghadapi realita sulit itu. Sama yang dihadapi Saul. Dia menghadapi realita sulit. Tapi dia tidak mampu, ya sudah. Berpikir pintas, solusinya ya bunuh diri. Sama juga Ahitofel, sama Abimelek. Sama juga dengan Yudas. Dia tidak mampu menghadapi realitas sulit itu. Nah Petrus, Ayub mampu. Dia tahu ada kesempatan. Ada anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan Petrus terima anugerah itu. Ayub juga kan, dia bertahan. Dan hidupnya berubah kan. Anak-anaknya, waduh lebih cantik dari yang dulu-dulunya. Gitu. Oke. Jadi
hati-hati saudara-saudara. Bagi kita anak-anak Tuhan ini, dalam banyak area-area kita yang kosong ini, ingat ada juga peran kuasa kegelapan. Iblis itu selalu menuduh kita gitu. Jadi tetapi ya jangan langsung gara-gara ini, gara-gara dia, enggak. Kita punya juga faktor psikososial namanya. Perkembangan kita ini sangat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Oke? Itu sebabnya betapa pentingnya kita hidup dalam persekutuan seperti ini. Ingat, salah satu fungsi persekutuan adalah memulihkan, menyembuhkan. Gereja itu harus hadir menyembuhkan. Nah, dalam realitas sekarang ini, saya mengajak kita semua anak-anak Tuhan sebagai gereja hadir menghadirkan kesembuhan itu. Hadir menghadirkan pemulihan itu. Karena Tuhan memanggil kita supaya orang lain juga disembuhkan. Thank you. Oke, super sekali Pak Pendeta. Jadi peristiwa bunuh diri itu bukan kehendaknya Tuhan ya, bukan kehendaknya Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa itu takdir dari Tuhan sehingga dia bunuh diri, bukan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk kita anak-anaknya. Ya mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman, ayo dong. Ini temanya menarik sekali loh. Dan untuk teman-teman yang di rumah yang juga mengikuti ibadah ini, kami sangat persilakan jika teman-teman punya pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan, nanti hostnya bacakan di sini. Masih ada? Oke, pertanyaan dari saya, kan tadi saya sudah bilang saya punya 1001 nih Pak Pendeta pertanyaan di sini. Lebih baik kita yang diskusi ya. Oke, ini how to deal with rejection ya. Bagaimana kita menerima penolakan. Salah satu hal yang membuat orang jadi rendah diri, salah satunya itu adalah penolakan ya menurut saya. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa berdamai dengan penolakan tersebut sehingga kita bisa tetap memandang diri kita sebagai pribadi yang berharga. Karena ada orang yang kadang-kadang ditolak, entah penolakan seperti apa, banyak hal ya, misalnya ditolak pada saat melamar kerja atau ditolak pada saat nembak seseorang, itu membuat kita jadi down, jadi rendah diri. Terus bagaimana kita harus bangkit berdamai dengan penolakan tersebut? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang minder, rasa minder itu bukan hanya ketika kita ditolak gitu, takut ditolak gitu. Kan itu menunjukkan kalau kita takut ditolak, kita merasa memang banyak hal yang menjadi harapan kita gitu. Nah, saya ingin mulai dulu gini. Orang yang minder itu adalah orang yang merasa banyak kurang pada dirinya. Nah, ini juga akibat dari pola asuh orang tua kita gitu. Kalau kita suka dimarah-marahi, kalau kita suka disalah-salahkan, kalau kita itu suka diomeli, itu berarti kita serba salah. Kita itu banyak kekurangan. Nah, ini orang tua seringkali tidak sadar itu sedang mengembangkan rasa minder dalam diri anaknya. Sebab orang yang minder itu satu, dia merasa banyak kekurangannya. Nah, orang yang minder itu tidak mampu melihat dirinya gitu dalam perspektif yang benar, dalam pandangan yang benar gitu. Jadi dia self image-nya itu, gambaran dirinya itu tidak pas. Itu orang minder. Nah, rasa minder sebenarnya ini banyak sekali terbentuk ketika kita di usia sekolah SD. Jadi kita inferior di situ. Jadi kalau kita industrinya kita tidak terbentuk, rasa rajin-rajinnya kita tidak terbentuk,
maka yang terbentuk adalah inferiority, rasa minder. Makanya siapa yang di antara kita yang pernah gagal waktu SD, waduh, bisa dipastikan rasa mindernya terbentuk. Nah, minder itu terbentuk juga kalau kita mengalami kegagalan berulang. Jadi kalau kita ditolak terus, ondok kule, sakitnya gitu, kita merasa gagal. Itu membentuk juga inferiority, rasa minder. Jadi tentu kita takut sekali ditolak. Semua kita ini hampir ingin sekali diterima. Tidak ada di antara kita yang ingin ditolak. Jadi keinginan besar kita itu ingin selalu diterima. Cuma persoalannya gini, mengapa kita itu cenderung takut ditolak? Karena sudah berkembang apa yang disebut irrasional belief. Jadi kita berpikir irasional. Irasional itu artinya tidak rasional. Mengapa? Karena kita merasa semua orang akan suka kita. Kita merasa semua orang akan menerima kita. Padahal kenyataannya enggak. Lihat, adakah kesalahannya Tuhan Yesus? Tapi dalam kenyataannya ada orang yang tolak Tuhan Yesus enggak? Ada. Apa Tuhan Yesus terganggu? Gitu. Ini kan persoalannya di situ. Jadi kita harus berpikir rasional. Kita bisa diterima, kita bisa ditolak. Kita bisa ditembak, kita juga tidak gitu. Jadi kalau ada yang nembak kita gitu, terus dia nembak terus kita bilang, enggak deh. Nah, kalau dia tidak tahan, di dalam dirinya sudah ada inferior, rasa minder, menderita sekali dia. Jadi buat cewek-cewek jangan toda gitu. Nah. Tapi bukan berarti bahwa kita mau turunkan nilai kita, enggak. Sampaikanlah dengan lemah lembut seperti tadi firman Tuhan katakan. Kalau memang kita merasa enggak pas dengan dia, sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan bahasa yang baik, sampaikan dengan maksud-maksud supaya orang bisa menerimanya gitu. Jangan tanja, bukan begitu ya. Jadi kita harus menolong orang lain sebab tidak semua orang itu dalam fase-fase perkembangannya mereka mengalami apa yang disebut life instinct. Secara alami mereka mengalami perkembangan yang sehat gitu. Tidak semua orang. Ada di antara kita itu mengalami perkembangan yang kurang sehat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke? Oke, Pak Pendeta, terima kasih uraiannya. Mantap sekali. Dan sekarang di live chat saya melihat ada teman yang bertanya di sini atas nama Eben Madulu. Pertanyaannya ya Pak Pendeta, ini salah. Setianto Subito. Pertanyaannya seperti ini, orang Kristen yang bunuh diri tetap masuk surga atau tidak? To the point sekali pertanyaannya. Silakan dijawab Pak Pendeta. Nah, ini pertanyaan yang sering mengganggu kita. Apakah orang bunuh diri itu masuk surga atau enggak ya? Nah, saudara, surga atau enggak kan kita ini masih meraba-raba semuanya. Ya tidak? Tapi apa yang menjadi pedoman kita? Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau firman Tuhan sudah jelas melarang gitu, dengan tegas ada anak-anak Tuhan memberi kita contoh begini loh menghadapi realita hidup. Itu yang kita ikuti. Oke? Tetapi untuk menjudge, menghakimi, mengambil kesimpulan bahwa ini masuk surga, ini masuk neraka, bukan itu yang ingin kita mau katakan. Sebab ada begitu banyak latar belakang orang. Saya beri satu contoh di dalam Alkitab. Simson. Kita tahu kelemahan Simson kan? Tetapi dia kan pribadi yang disebut Nasir.
anak yang dipersembahkan gitu. Nah, kita tahu bagaimana dia itu melakukan sesuatu apa yang bertentangan. Tetapi itu Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan terjadi sehingga orang Filistin itu memusuhi gitu. Dan Simson dibangkitkan. Kita tahu bersama-sama kan, Simson mati sama-sama dengan banyak orang toh. Nah, apakah itu disebut bunuh diri juga? Kan pertanyaannya seperti gitu. Tetapi mengapa Simson dikatakan di dalam Ibrani dia salah satu juga saksi iman? Berarti dia di mana? Kalau dia saksi iman di surga atau di neraka? Di surga dong. Ya gitu kan. Padahal kalau kita mau lihat dia caranya mati itu kan dia minta sama Tuhan toh. Biarkan aku mati sekalian dengan mereka. Ya kan? Nah, makanya lihat dulu konteksnya sehingga kita itu tahu masuk surga atau masuk neraka nih. Gitu. Jadi persoalan surga atau neraka itu ya bukan bagian kita lah. Tetapi apa yang firman Tuhan sudah jelas bilang itu yang kita ikuti. Oke? Kan kita tidak tahu juga semua orang-orang yang seperti gitu pada detik-detik terakhir sebelum nafasnya terakhir hilang. Siapa tahu dia bilang, ampuni saya Tuhan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sebab begitu orang-orang seperti itu melakukannya, kita harus ngerti bahwa dia sangat tertekan. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain bagi mereka. Jadi saudara-saudara dan saya ini yang sehat secara mental, kita tidak akan pernah melakukan itu. Tetapi mereka yang kesehatan mentalnya terganggu, sakit, nah bisa saja punya kecenderungan ke sana. Oke? Jadi beruntunglah jikalau saudara-saudara dan saya ini mengalami kesehatan mental yang baik. Tapi bagi saudara-saudara kita yang kasihan kesehatan mentalnya terganggu, mereka sangat beresiko. Nah, disinilah kehadiran kita, disinilah Tuhan mau memakai kita semua. Bukan menghakimi dia gitu. Tetapi mengangkat dia, menolong dia. Supaya dia juga bangkit mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sebab Tuhan juga mati buat mereka. Itu peran kita. Supaya dia bisa seperti Ayub. Gitu, oke? Thank you. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi entah surga, entah neraka itu bukan bagiannya kita. Intinya Tuhan menyediakan Alkitab sebagai pedoman untuk kita bisa hidup dengan lebih baik. Jadi biarkan surga atau neraka itu Tuhan yang atur saja ya. Dan di sini Pak Pendeta masih ada pertanyaan dari teman kita via live chat. Saya bacakan saja dari Indra Sopa Longerindi. Boleh bertanya, apakah perilaku yang maladaptif dapat diubah? Dan ketika seseorang sudah dewasa, bagaimana seseorang itu bisa melakukan self healing? Maksudnya apakah ada kata terlambat pada saat dia sudah dewasa baru dia mau mengobati dirinya atau seperti apa Pak Pendeta? Waduh, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Maladaptif itu kesulitan beradaptasi. Nah, kita ini seumur hidup kita ini melakukan namanya adaptasi. Nah, bagi setiap orang yang mengalami maladaptasi itu masuk saja dalam ruangan ini dia kesulitan sekali gitu. Selama pandemi ini saja kita harus melakukan adaptasi menggunakan masker, cuci tangan, dia kesulitan sekali. Nah, itu maladaptif. Jadi mereka itu banyak juga di sekitar kita. Karena itu perlu dibantu, perlu ditolong supaya mereka mampu melakukan penyesuaian. Ingat, hampir setiap hari kita melakukan penyesuaian. Kita keluar dari ruangan ini
kita akan melakukan lagi penyesuaian di luar. Gitu. Sebenarnya Tuhan itu sediakan diri kita ini sedemikian rupa kita diciptakan dengan berbagai kemampuan-kemampuan. Jadi coba bayangkan kalau kita dari Toraja ini pergi ke Makassar panas, kita bisa menyesuaikan ya, banyak gitu. Tubuh kita melakukan penyesuaian. Jadi kemampuan itu sebenarnya Tuhan sudah beri. Nah, persoalannya banyak lagi dalam diri kita ini orang-orang yang mengalami gangguan hormonal. Jadi betapa pentingnya juga kita memahami gitu. Nah, self healing ini bisakah kita melakukan self healing? Sebenarnya dalam diri kita ini apa ya? Tuhan itu sudah sediakan banyak hal. Misalnya saja Tuhan bilang di dalam Alkitab kan hati yang gembira adalah obat. Loh. Nah, kalau kita sudah tahu hati yang gembira adalah obat gimana? Masih mau murung-murung? Nah, dari mana hati yang gembira itu yang menjadi pikiran kita. Gimana supaya saya punya hati yang gembira ya? Supaya saya punya self healing. Kemampuan untuk menyembuhkan diri saya sendiri gitu. Nah, Saudara, ada begitu banyak hormon yang bertanggung jawab untuk kegembiraan kita. Ada hormon serotonin, ada hormon dopamin, ada hormon endorfin dalam diri kita ini. Nah, bagaimana semuanya itu supaya hormon-hormon itu bekerja dengan baik, memberikan kegembiraan, sukacita, itu sangat-sangat penting bagi kita semua tahu. Nah, Alkitab juga sudah bilang kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba bayangkan, tapi kita sudah tahu gitu, justru kita jauh-jauh. Enggak mau dilihat sama Tuhan, sembunyi-sembunyi. Nah, jangan-jangan ada natur dosa yang belum selesai. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau ada natur dosa yang belum beres, bagaimana kita mau melakukan self healing? Nah, kalau kita memiliki kemampuan self healing dengan banyak sekali cara-cara, orang lain kan itu ada yang berolahraga, ada yang istirahat. Sebenarnya gini ya, secara natural, kalau kita itu istirahat cukup, makan juga cukup, sehat kita. Hitunglah sekarang jam tidurnya kita berapa. Cobalah kita lihat sekarang asupan apa yang kita makan setiap hari. Banyak yang kita makan junk food, makanan sampah. Tapi kalau kita mengatur semua nutrisi kita, mengatur juga istirahat kita, mengatur juga tubuh kita supaya punya exercise, punya olahraga yang baik, kita jadi sehat. Ingat, Tuhan menciptakan kita itu dalam kondisi prima. Tetapi kenapa kita semuanya ini belum berumur sekian sudah keok, belum berumur sekian sudah keok? Karena kita memasukkan semua junk, sampah. Masuk ke pikiran juga sampah. Masuk ke perut juga sampah. Jadi semuanya merusak. Oke? Nah, ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang self healing, Alkitab banyak berbicara tentang itu. Jadi yuk kita makin dekat kepada Tuhan, belajar firman-Nya supaya kita tahu menata hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Dan oleh hikmat Tuhan itu menolong kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Thank you. Thank you Pak Pendeta. Lagi-lagi Alkitab ya. Alkitab yang jadi acuan kehidupan kita. Masih ada mungkin pertanyaan? Cakra silakan. Baik, terima kasih.
Selamat sore. Materi yang luar biasa yang disampaikan Pak Pendeta saat ini untuk kemudian bagaimana menguatkan teman-teman pemuda dalam menjalani kehidupan. Pertanyaan saya simpel saja Pak Pendeta untuk kehidupan anak muda saat sekarang ini, kira-kira tips yang Pak Pendeta berikan atau Pak Pendeta sampaikan kepada kami kaum muda dalam menjalin relasi, misalnya ketika relasi kami dengan keluarga kira-kira kurang beres, relasi kami di sekolah kurang beres, relasi kami di kampus, di tempat kerja ada banyak persoalan masalah. Kira-kira kiat-kiat yang Pak Pendeta akan sampaikan kepada teman-teman PBGP, kira-kira apa Pak Pendeta, supaya maksudnya teman-teman bisa tahu ternyata ketika kita mengalami yang seperti ini yang harus saya lakukan. Ketika saya mengalami hal yang demikian, ini yang saya lakukan. Kemudian kalau kita melihat kasus bunuh diri yang marak sekali terjadi di Indonesia, secara khusus kita di Toraja ini, salah satu yang menjadi faktor adalah kurangnya kedekatan dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga. Jadi maksudnya tempat belajar untuk membangun kedekatan, untuk saling menguatkan yang paling utama itu adalah keluarga. Tapi banyak di antara kaum muda yang bagaimana ya, malu untuk kemudian curhat misalnya sama orang tua, sama ayah atau ibu. Kadang-kadang malu untuk dilaksanakan secara teman-teman tentang misalnya, mas hari ini saya ada masalah dengan pacar, misalnya hari ini saya ada masalah di sini. Kira-kira untuk menyikapi hal yang demikian, pandangan Pak Pendeta bagaimana? Baik sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya pandemi ini di satu sisi memang musibah, tetapi di sisi lain juga ada hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan. Sebab pandemi ini seolah-olah memaksa kita semua harus tinggal di rumah. Nah, kita lupa bersama-sama bahwa relasi adalah sesuatu yang sangat bernilai untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, persembahan terbaik anak-anak Tuhan adalah relasinya. Ketika relasi kita itu baik sekali dalam keluarga, papa dengan anak, mama dengan anak, suami dengan istri, itu baik. Itu adalah persembahan terbaik kita. Padahal yang kita lihat selalu persembahan itu kita ukur dengan nominal. Saudara, kita ini semuanya nol. Saya nol, 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 nol. Nol tambah nol, nol. Nol kali nol, nol. Jadi apapun yang kita lakukan nol. Tetapi ketika ada satu di depan nol ini, yaitu pribadi Yesus, semua yang nol di belakang ini bernilai. Tetapi kan kita tidak lihat itu untuk membangun. Mungkin ada keretakan selama ini, relasi-relasi yang kurang baik. Ada luka-luka gitu. Jadi kita tidak melihat Yesus yang sudah berkorban untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Nah, selama pandemi ini mestinya itu kesempatan bagi kita melakukan modifikasi relasi namanya. Seberapa banyak di antara kita itu lihat anak belajar, orang tua dekati. Tapi kan anak-anak belajar kita ini yang muda-muda belajar, waduh, mana ada orang tua mau dekati kita. Hanya kita, ya mana umpo kau tuh, ya mana umpo kau. Ya gitu. Kita hanya dimarahi. Tak ada kesempatan memperbaiki relasi, padahal kita ada di rumah. Anak juga gitu. Kita juga sebagai anak mestinya melihat kesempatan ini.
Kesempatan untuk melakukan modifikasi kembali relasi kita. Memulihkan relasi yang rusak. Jadi betapa pentingnya kita itu memperbaiki semuanya. Berapa banyak di antara kita selama pandemi ini selesaikan baca Alkitab? Ayo. Padahal kesempatan kita banyak tidak? Banyak. Relasi kita dengan Tuhan juga bisa diperbaiki. Ini 1 tahun loh, sudah jalan. Apa yang kita lakukan setahun ini? Kita cuma tahu, ngeluh, mempersalahkan, takut. Kita banjiri pikiran kita dengan emosi-emosi negatif. Ingat, pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi tingkah laku. Dan tingkah laku menentukan hasil. Cobalah lihat perilaku-perilaku kita selama pandemi ini. Kita diberi kesempatan banyak di rumah, tetapi apa yang kita lakukan? Adakah kehangatan itu terjadi? Iyalah, anak-anak mungkin, kita ini main mungkin ya, main gadget atau nonton film Korea. Berapa banyak papa datang duduk sama kita, siapa namanya artisnya itu, Le? Bisakah papa kenal juga? Gitu. Padahal itu membangun keakraban kita gitu. Berarti, papa juga pikirkan kesenanganku, gitu. Mama juga gitu. Tapi kan kita pada sibuk semua. Anak sibuk, papa sibuk, mama sibuk. Waktu terbaik kita itu disita oleh media sosial. Nah, padahal quality time kita, waktu terbaik kita itu mestinya kita nikmati bersama-sama. Nah, inilah akibatnya sekarang ini. 1 tahun loh, sudah 1 tahun ini pandemi. Cobalah kita lihat apa yang kita peroleh. Banyak waktu sia-sia. Saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang khawatir melihat cara belajarnya anaknya gitu. Atau berapa banyak orang tua serius memikirkan kesulitan anaknya belajar. Saya nggak tahu berapa banyak. Berapa banyak juga kita juga belajar mengungkapkan perasaan kita kepada orang tua selama lebih banyak waktu kita di rumah. Pa, saya lagi galau. Ma, yang nasusi taruh nanti bisa nak jadi bucin. Jadi begitu. Nah, berapa banyak di antara kita itu menggunakan kesempatan ngobrol dari hati ke hati. Paling tidak kita merasa nyaman. Kita merasa bahwa ada mama, ada papa gitu. Ingat, kita itu kebanyakan tahu ada orang tua kita di rumah. Tapi belum tentu kita merasakan mereka. Sama juga orang tua. Orang tua tahu ada anaknya di rumah, tetapi belum tentu dirasakan. Mengapa? Karena tidak ada interaksi kita. Kita nonton saja, nonton. Kita nonton bareng tapi pada diem. Nggak ada interaksi. Padahal ketika berinteraksi, ya manja-manjalah dikit sama papanya, manja-manjalah sama mamanya. It's okay. Itu cara kita membangun relasi gitu. Hai Pak, kalau papanya lagi, boleh saya pijit-pijit Pak? Mah, boleh saya pijit-pijit? Ya, mulailah. Anak-anak kita harus proaktif. Mungkin orang tua kita ini kelelahan. Mikirkan kebutuhan kita semua. Oke? Jangan sungkan. Gunakan kesempatan. Ingat, semakin kita dekat dengan orang tua, semakin kita itu merasa tenang. Kalau kita selama ini mudah galau, mudah bimbang, mudah bingung, mudah putus asa, mudah kacau pikirannya kita. Karena memang kita tidak punya kedekatan. Gitu. Ayo coba perbaiki. Kita akan rasakan sendiri manfaatnya. Anak kami kan juga gitu, sekolah di luar semua. Si Tio di Manado, si Ito di Bandung, si Toi di Malang, kami di Malango. Sorry, bukan.
Kami di Rantepao, gitu di Buah. Jadi, tetapi ketenangan gitu ada. Ketika mereka pulang semuanya, waduh kami merasakan keakraban begitu. Jadi kita sepertinya susah sekali kalau pisah gitu. Karena memang kita mencoba gitu. Saya punya kekurangan, saya bukan papa yang sempurna, tapi anak-anak kami tahu bahwa saya punya kekurangan. Begitu juga mereka punya kekurangan gitu. Dan saya harus understand, saya harus mengerti. Dan kami belajar untuk saling hadir dalam pergumulan masing-masing. Hal yang paling penting juga peran orang tua adalah mensupport kesenangan anaknya, hobi anaknya. Itu akan sangat menolong anak. Berapa banyak orang tua mensupport kita? Emang nomor pokok sengke-sengke lah. Gitu. Dan saya menghimbau semua orang tua di masa pandemi ini. Yuk kita perbaiki relasi kita dengan anak. Terbukalah kepada anak semua. Belajarlah memahami pergumulan mereka. Mereka banyak sekali bergumul dengan diri mereka. Belum lagi bergumul dengan pacarnya. Belum lagi bergumul dengan sekolahnya. Belum lagi bergumul dengan gimana nantinya ini masa depanku akan seperti apa. Yuk kita hadir. Semoga kita mengembangkan suatu pribadi dalam diri anak kita yang punya daya juang, daya ungkit yang besar. Ingat, kedekatan itu memberi kita daya baru. Thank you. Oke, super sekali dari Pak Pendeta. Jadi keterbukaan atau relasi yang dekat dengan keluarga ternyata itu berpengaruh besar terhadap pemulihan ya. Keterbukaan mengawali pemulihan seperti itu. Pengurus masih ada waktu untuk sesi pertanyaan? Masih boleh? Oh ya, silakan Kak Reksi. Cek. Ya, shalom teman-teman. Ya, masih semangat? Ya, anak muda harus selalu semangat. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya juga live sambil menonton. Ya, karena ternyata ini bahan sangat menarik buat anak muda sekarang. Iya, mungkin pikiran muda saya, ini pikiran saya saja, persepsi saya bahwa sebelum corona, kita tahu anak-anak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, ibadah, dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya bunuh diri, dan bahkan sekarang ternyata bukan bunuh diri yang ngetren sekarang. Ya, saya dengar juga di Toraja Utara ini khususnya, pelecehan seksual kepada anak-anak yang di bawah umur. Ya, ada saya dengar di daerah sana, 1 perempuan 5 laki-laki. Ya, itu yang menjadi pergumulan kita sekarang. Ya, ini mungkin pikiran saya bahwa dulu-dulu kita disibukkan dengan sekolah, disibukkan dengan ibadah, sehingga kekerasan atau mengakhiri hidup teman-teman jarang karena disibukkan. Sekarang ya mungkin teman-teman yang di sini, bahkan teman-teman yang ada di rumah, bagaimana menurut teman-teman lebih enak? Mungkin pertama-tama pada saat masih baru-baru corona di rumah mungkin enak, tapi sekarang mereka merasa jenuh. Nah, sehingga ya gadget sangat dibutuhkan sama teman-teman. Ya, katanya ibadah online, tapi ya mungkin ada ibadah sambil tidur, masuk chat cowoknya, ya diladeni. Jadi ya semua serba salah. Ya, saya pun kalau mau ikut ibadah online mungkin agak susah. Ya, karena apalagi kalau pakai HP sangat terganggu. Nah, mungkin kebetulan bukan hanya kita yang hadir di sini, bahkan ada saya lihat teman-teman dari PPGT Jemaat Peniel di Rimbun Sadoko lagi nonton bareng saat ini. Ya, dia lagi nonton bareng bersama kita. Mungkin ada sedikit pencerahan dari Bapak buat kita sekarang. Ya, sekarang sudah ada vaksin dan lain sebagainya. Gereja sudah pelan-pelan mulai dibuka.
sekolah juga pelan-pelan sudah mulai dibuka. Ya mungkin ada pencerahan kepada Bapak supaya di masa-masa yang masih sangat sulit kepada kita, khususnya anak-anak sekolah, pencerahan agar bagaimana anak-anak tetap semangat. Bahkan di sini tadi ada pertanyaan yang katanya mungkin sedikit melenceng, bagaimana mengaktifkan kembali di masa-masa anak-anak yang tidak aktif lagi di PPGT. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Reksi. Silakan Pak Pendeta. Baik, pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya gini, tidak banyak di antara kita itu melihat bahwa ini loh kesempatan recharge gitu. Selama kita di rumah masa pandemi ini. Ingat, penderitaan itu selalu yang terlihat sakitnya. Kan kita menderita sekali selama pandemi ini toh. Tapi yang selalu terlihat sakitnya. Kita sulit melihat itu bahwa sakit itu hanya isyarat, sakit itu hanya pertanda. Supaya kita itu makin dekat sama Tuhan. Nah itu kita tidak manfaatkan. Coba bayangkan kalau semuanya kita memanfaatkan itu, nanti kalau sudah selesai pandemi ini, kita punya power, kita punya kekuatan baru gitu. Saya percaya sekali persekutuan kita sangat powerful. Karena kita sudah punya gitu, karena dicas lagi, baterainya full. Baterainya kita full. Tapi sekarang ini baterainya kita mau nanti selesai pandemi lowbat. Mau dipakai nggak ada bahan. Mestinya kita ini produksi peluru gitu kalau perang. Jadi nanti kalau kita selesai gini kita punya senjata plus peluru. Tapi pelurunya apa nih selesai pandemi ini? Bayangkan nanti ini karena kita mau melakukan lagi belajar seperti biasa, setengah mati kita beradaptasi nanti. Padahal selama di rumah ini harusnya dilatih gitu. Tetap jalan, tetap disiplin. Bahkan semua buku-buku yang selama ini kita tidak pernah baca, hanya tidur, habis kita lahap. Ayo berapa banyak di antara kita punya target selama pandemi? 1 minggu berapa buku habis? Kan lari semua di HP-nya mata kita itu. Apa mertik WA? Semuanya lari kita. Gak ada gitu. Kita tidak mencas diri kita. Mestinya kita makin powerful. Kita siap menantang. Ingat tantangan ke depan ini. Waduh, saya sendiri pikirkan, saudara-saudara. Tantangan ke depan ini kan dicari orang-orang yang tangguh, yang bisa menjawab tantangan zaman. Coba kalau cara belajar kita sekarang seperti ini, gimana kita mau jawab? Kan banyak guru-guru, banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan kan khawatir. Ayo, kita sekolah berapa jam sehari sekarang ini? Saya sendiri prihatin, anak-anak SD pergi sekolah, jam 9 udah pulang. Dulunya pulang jam berapa? Jam 1. Alasan bilang belajar di rumah. Apa belajar di rumah? Belajar lihat WA. Iya, belajar TikTok dan semuanya belajar ini, belajar ini. Enggak ada. Enggak ada kontrol dari orang tua. Karena kita sia-siakan ini peluang, kita sia-siakan kesempatan ini yang hanya kita pikirkan susahnya di masa pandemi ini. Kita lupa, ingat kebahagiaan anak-anak Tuhan itu berasal dari penderitaan. Lihat jemaat mula-mula semuanya, mereka menderita. Tetapi penderitaan itu menempah mereka, membentuk mereka. Mereka rapuh seperti kita rapuh.
Tetapi penderitaan panjang itu membentuk mereka menjadi orang-orang yang tekun. Ingat, tekun baru tahan uji. Betulkah kita tekun selama pandemi ini? Kalau mau dihitung orang-orang tekun enggak banyak. Yang banyak orang lalai. Jadi kita mau berharap apa? Gereja kita kan sekarang ini. Ayo kita ibadah live begini. Seserius waktu kita datang ke gereja dengan ibadah live, lihat kita di rumah apa? Sambil baca firman Tuhan, apa mau dibahas ya? Nyantai. Ibadah jadi sampingan. Nah itu kan yang terjadi sekarang ini. Memang kita ibadah live, tapi kita anggap itu sampingan. Kita, oh yuk jam pira mau? Jam 7, oke, tapi masih mangkalemu. Beda yang dulu jam 7 sudah rapi toh. Nah ini kan yang terjadi. Apa yang kita mau dapatkan dalam keadaan seperti begini? Kita hanya menjadi orang-orang yang memperlihatkan kerapuhan kita. Jadi ini loh kesempatan. Saya tahu pandemi ini masih setahun lagi. Kalau melihat tanda-tanda. Memang kabar gembira vaksinasi. Tetapi vaksinasi itu langkah preventif. Bukan obat ya. Itu membuat kita punya imunitas terbentuk. Sehingga paling tidak dengan imunitas itu kita bisa beraktivitas. Kita juga bisa menolong orang lain. Tetapi jangan terlalu ke sana pikirannya. Kita harus membangun disiplinnya kita. Sebab jika kita punya disiplin yang baik, kita mampu beradaptasi. Kita ke sana, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita ke sini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah membangun disiplin. Tapi coba kita cek semuanya. Apa yang kita lakukan selama ini? Lebih banyak waktu terbuang. Daripada kita itu memiliki disiplin yang prima. Mestinya kita ini melompat. Jadi seolah-olah pandemi ini menyuruh kita retret. Tapi kan kita tidak jadikan retret. Kita jadikan di rumah ribut melulu. BDD. Radio rusak, soal televisi rusak. Iya. Disinilah masalahnya kita semuanya. Kita tidak memperbaiki semuanya. Ini kesempatan Tuhan kasih. Ini tidak terulang loh. Kalau dalam sejarah kan 100 tahun baru ada lagi pandemi kan gitu. Mau hidup 100 tahun lagi? Enggak. Lewat. Itu sebabnya kita harus pikirkan setiap hari hidup kita ini mesti apa? Meaningful. Yang berharga, yang bernilai, yang kita isi, bukan meaningless. Bukan hal yang sia-sia. Sehingga kita setiap kali kita mau tidur malam kita punya alasan bersyukur. Thank God. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang istimewa. Nah, apa yang kita mau syukuri hari ini? Kalau banyak waktu kita sia-sia. Oke? Bagi anak-anak semua, anak-anak muda yang punya peluang, kesempatan untuk kembali memperbaiki apa yang selama ini mungkin terbengkalai. Saudara-saudara punya kesempatan itu. Kami ini makin tua nantinya. Tapi kalian yang mengambil alih pelayanan-pelayanan ke depan. Ayo, isi hari-hari kita dengan sesuatu yang meaningful. Sehingga
Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, benar kita lakukan itu. Sebab tidak semua peristiwa dalam hidup kita memberi kita peluang untuk mengucap syukur. Ada peristiwa dalam hidup kita seolah-olah kita tidak punya alasan bersyukur. Tapi bagi orang-orang yang memaknai hari-harinya setiap hari, dia punya tetap alasan bersyukur. Ingat, bersyukur itu menambah kekuatan kita. Dan bersyukur itu menunjukkan bahwa saudara-saudara dan saya punya pengharapan. Nah, apakah setiap hari kita bersyukur? Thank you ya. Ya, sangat menarik sekali uraian dari Pak Pendeta tadi. Jadi teman-teman, jalani hidup ini dengan meaningful, kata Pak Pendeta. Jangan sampai lari kosong ya, mumpung ini banyak waktu luang yang Tuhan kasih untuk kita, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sayang sekali kita juga dibatasi oleh waktu, jadi sesi tanya jawab kita tutup dulu. Namun sebelumnya saya mohon kesediaan Bapak Pendeta David Tiranda untuk mungkin ada tambahan dan sekaligus untuk menyampaikan kondisi terkini sehubungan dengan pemuda-pemudi di Jemaat Rantepawa. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, selamat sore semuanya. Ya, kita sungguh bersyukur sore hari ini kita boleh berbagi bersama. Pak Pendeta Yonan sudah menyampaikan banyak hal dan kita boleh berdiskusi di seputar realitas yang terjadi kita alami dalam hidup ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada begitu banyak masalah-masalah, persoalan yang kita hadapi. Ya, secara khusus sebagai kaum muda, setiap saat, setiap waktu selalu ada masalah persoalan yang kita hadapi. Dan ya tentu satu hal yang saya mau katakan bahwa masalah tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, sekali lagi bahwa masalah tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, kalau fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak kasus yang terjadi, orang-orang di sekitar kita yang ya biasa saya katakan mungkin tidak mampu untuk mengelola masalah persoalan yang mereka hadapi, sehingga kadang mereka mengambil jalan pintas seperti itu. Ya, tentu berbagai faktor, berbagai masalah yang mereka alami. Beberapa hal yang saya mau katakan bahwa ketika kita mungkin gagal di dalam pendidikan, dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, mungkin kita merasa bahwa hidup kita, diri kita tidak berharga lagi. Merasa malu kepada orang tua atau teman-teman kita kalau kita gagal dalam studi, dalam pendidikan, dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Hal yang kedua, ketika ada keinginan-keinginan kita yang mungkin orang tua atau siapapun yang mungkin mereka belum sempat untuk memberikan, menyanggupi keinginan kita. Ya, mungkin kita menginginkan memiliki HP Android yang mahal, ingin kendaraan yang bagus, tetapi orang tua belum menyanggupi apa yang kita inginkan. Sehingga kadang itu menjadi salah satu faktor akhirnya membuat kita jadi stres atau kemudian mengambil jalan pintas. Atau mungkin karena hubungan kita dengan orang-orang yang spesial, ya, atau dengan pacar kita. Ya, saya biasa katakan bahwa ya silakan berpacaran,
berpacaran itu hal yang sangat wajar. Tetapi berpacaran itu adalah merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengenal secara lebih dekat, untuk siapa dan bagaimana kita akhirnya mengambil satu keputusan secara bersama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lagi. Ya, sehingga kalau misalnya ya mungkin karena ada masalah, ada kesalahpahaman, akhirnya mungkin ya pacar kita memutuskan hubungan itu, ya lalu kadang kita merasa bahwa saya lagi tidak berharga, hidup saya lagi tidak berharga. Seakan-akan bahwa ya dunia ini sudah kiamat kalau sudah seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa ini baru sebuah proses yang kita jalani. Tentu ya masih banyak yang lain. Ya, sehingga kita jangan langsung mengambil satu keputusan yang ya tentu merugikan diri kita, merugikan orang lain, dan membuat orang tua, keluarga kita tentu ya mereka bergumul, mereka berduka. Ya, dan tentu masih banyak hal yang lain yang terjadi. Ya, teman-teman sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu kita sadar bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini, ya sesuatu yang sulit, situasi yang sulit bagi kita dalam kita belajar, dalam kita beraktivitas. Ya banyak yang teman-teman tentu menjadi stres karena ya sulit untuk belajar di situasi pandemi saat ini, sulit untuk beraktivitas dalam situasi sekarang ini, terbatas ruang waktu untuk berkumpul bersama dengan teman-teman sekalian. Tetapi tentu melalui kesempatan ini banyak hal yang tadi sudah sampaikan Pak Pendeta Yonan, ya seperti apa dan bagaimana kita mengelola hidup ini sehingga ya hidup ini akan selalu berharga di mata Tuhan. Ya, momen Hari Valentine yang kita rayakan saat ini ya tentu mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya selalu ada orang yang menyayangi dan mengasihi kita. Ada orang di sekitar kita, sahabat kita, teman kita. Sesungguhnya orang tua menyayangi kita. Terlebih Yesus Kristus sudah mengasihi kita, kasih yang luar biasa yang dia ternyatakan dengan mengorbankan dirinya. Tentu itulah yang harus kita tentu renungkan bersama ya di momen Hari Valentine saat ini. Mari kita senantiasa saling menyatakan kasih kita bersama dengan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Kita percaya bahwa selalu ada jalan keluar atas segala masalah, persoalan yang kita hadapi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Pendeta. Sungguh indah uraian tadi. Dan di sini saya ingin menutup sesi sharing kita pada sore hari ini dengan membacakan sesuatu yang sebenarnya saya kutip ya. Saya kutip dari ucapan Mary Riana, ini sangat memberkati sekali. Jadi saya rindu teman-teman juga ikut terberkati lewat kalimat ini. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Sadarkah kamu bahwa nilaimu tidak ditentukan dari berapa saldo rekeningmu? Bukan dari rapormu, bukan dari berat badanmu, bahkan bukan dari jumlah followersmu. Nilaimu jauh melebihi semuanya itu, karena nilaimu bukanlah dari dunia, melainkan dari Sang Pencipta. Jadi, jangan membenci diri sendiri hanya karena kamu patah hati. Jangan merasa rendah diri ketika kamu dijauhi. Jangan berkecil hati walaupun mungkin kamu dibully. Jangan pernah kamu merasa tidak pantas hanya karena orang bilang kamu tidak berkualitas. Dan jangan pernah hilang harapan hanya karena kamu mengalami kegagalan. Orang lain mungkin bisa bilang kamu tidak berguna.
Orang lain mungkin bisa bilang, kamu bukan siapa-siapa. Tapi mereka salah. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Lebih berharga dari bintang yang ada di langit. Lebih berharga dari emas yang ada di bawah bumi. Bahkan lebih indah dari permadani dan lebih berharga dari hamparan permata. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan makhluknya untuk jadi sia-sia. Segala yang ada di dunia ini pasti punya makna. Kamu layak dicintai, kamu layak mendapat yang terbaik dari hidup ini. Jadi, tersenyumlah. Bukan karena kamu merasa sempurna, tapi tersenyumlah karena walaupun kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada liturgis. Sungguh begitu luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini oleh kedua hambanya, Bapak Pendeta. Mari selaku kaum muda kita senantiasa mengenai kehidupan kita, bahwa sungguh hidup kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dengarkanlah penuntun kita dalam menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, sebagai nyanyian kita dalam menyatakan syukur kita.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau tidak malu menyebut kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami mendapat hak istimewa sebagai anak Tuhan. Tolong kami untuk melihat hak istimewa ini yang akan menolong kami juga melihat betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dianugerahi hidup di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami semua Tuhan di masa Valentine ini tidak hanya melihat dan merayakan hari ini sebagai hari cinta kasih, tetapi bagaimana kami mewajahkan cinta kasih itu sendiri dalam keseharian kami. Ketika kami berada di rumah, ketika kami berinteraksi, dan juga ketika kami memikirkan orang lain yang mungkin saja miskin cinta kasih. Tuhan tolonglah, supaya kami yang menyadari betapa kami dikasihi Tuhan, kami berbagi. Dan biarlah orang juga mengalami kasih-Mu. Tuhan bantu kami semua di tengah-tengah banyak hal yang kami lihat. Tuhan sediakan kemungkinan-kemungkinan selalu. Meskipun kami mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau pemelihara kami. Engkau penolong. Engkau penopang. Engkau mencukupkan kebutuhan kami sesuai dengan ukuran-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami datang berlindung berserah dan memohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami, baik yang ada di rumah Tuhan di sini, pun juga kekasih-kekasih kami yang ada di rumah. Menikmati persekutuan ini bersama-sama, dan biarlah anugerah-Mu makin dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebagai persekutuan pemuda gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan mungkinkan semua ini boleh kami alami. Kami mengucap syukur di momen Valentine ini. Tuhan menganugerahi kami kemungkinan bersekutu bersama-sama, mengalami Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Perkenankan jugalah syukur kami Tuhan yang kami telah persembahkan, juga puji-pujian kami dan juga hidup kami. Engkau lebih mengenal kami semua Tuhan, apa yang kami butuhkan. Kiranya Engkau berkenan memenuhi menurut ukuran-Mu untuk masing-masing kami. Kami doakan semua orang tua kami, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tentu banyak hal yang mungkin saja kami tidak pikirkan sebagai anak, menjadi pergumulan orang tua kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, mohon kemurahan-Mu bagi semua orang tua kami. Kami berdoa untuk pengurus PPGT Jemaat Rantepao. Tuhan sendiri akan memberkati supaya di masa pandemi ini justru kami saling menstimulir untuk makin kreatif dalam melaksanakan berbagai program atau kegiatan selaku persekutuan pemuda. Kami mengucap syukur Tuhan menyediakan berbagai fasilitas dan Tuhan terus memberkati semua ini. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahi kami hak istimewa, mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan,
Dan biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu juga menjadi terang dan suluh bagi jalan kami. Kami berdoa, begitu banyak orang yang kesusahan, terlebih di masa-masa sulit ini, dan juga berbagai gejala sosial yang sedang kami alami sebagai masyarakat Toraja. Ada begitu banyak orang, begitu mudah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Seolah-olah mereka kehilangan harapan dan juga kehilangan motivasi untuk hidup lagi. Berjuang. Tuhan tolonglah supaya kami hadir menjadi sahabat, menjadi penopang, menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Tuhan tolonglah supaya gejala-gejala sosial ini yang sedang merebak, kiranya Tuhan berkenan menolong dan menjamah hati. Ada begitu banyak orang yang masih kesusahan dan tidak mengambil keputusan yang keliru. Kami sadar Tuhan bahwa pikiran-pikiran mereka begitu liar. Pikiran-pikiran mereka begitu kacau oleh karena berbagai faktor. Tuhan tolonglah supaya kuasa kegelapan juga tidak mengambil kesempatan untuk makin membutakan mereka terhadap anugerah dari Tuhan. Tolonglah kami semua juga Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh melewati masa-masa sulit ini. Kami belajar mendisiplinkan diri di hadapan Tuhan dan terlebih membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga, dan juga dengan sesama. Inilah doa kami Tuhan, seru sembahyang kami. Kami bawa syukur dan syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Karenanya jangan sia-siakan setiap kesempatan diberikan kepada kita sekalian. Teruslah berkarya dalam masa muda kita saat ini selaku pemuda Kristen. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan bahwa hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, dan tak berkenan di hadapannya.
Kekasih-kekasih Tuhan, pergilah sebagaimana firman-Nya mengatakan engkau berharga di mataku. Jadilah saudara-saudara menjadi penurut firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dari PPGT Jemaat Rantai Pao mengucapkan selamat memaknai hari kasih sayang bagi kita selaku pemuda Kristen. Kiranya kasih Tuhan senantiasa kita nyatakan dalam lingkup kehidupan kita dengan mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Dan kita senantiasa memaknai bahwa hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk persekutuan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Yonan yang sudah berbagi dengan kita saat ini. Juga teman-teman yang berperan dalam ibadah ini, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita melangkah ke acara kita yang ketiga, yaitu sambutan. Secara singkat saja, dari pengurus PPGT dalam hal ini diwakili oleh Ketua PPGT, setelah itu pimpinan Majelis Gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Kami persilakan. Cek. Ya. Terima kasih. Shalom. Mari kita bangkit. 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 Kita b
ya karena mungkin waktunya sudah agak lama ya. Tapi yang saya lihat di channel YouTube masih setia 70 orang sampai sekarang. Baik, pertama-tama kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman melalui tadi kita sharing bersama ya. Banyak teman-teman yang masih mau bertanya tapi kita dibatasi oleh waktu. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, ada Gita Sahabat bisa sharing bersama Bapak nanti ya. Mungkin bisa cari di channel YouTube Gita Sahabat atau ya ada channelnya. Oh iya, bisa melalui telepon Pak ya. Oke, terima kasih kepada Pak Pendeta ya yang senantiasa mendampingi kami PPGT dan bersama dengan Bunda Rita walaupun tidak hadir pada saat ini tetapi dia masuk di dalam kolom komentar untuk selalu mensupport kita PPGT. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman PPGT Jemaat Rantepao yang setia hadir, semoga tetap setia mengikuti ibadah persekutuan. Ya, kita baru mulai di tahun ini untuk ibadah perdana kita. Semoga ke depan kita tetap setia di dalam persekutuan kita. Dan tak lupa tim multimedia Solidio Rantepao yang saat ini boleh ya melalui multimedia ini banyak juga yang terberkati oleh firman Tuhan ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada Lentera Malam jam 7:30 nanti. Mungkin masih banyak juga yang mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan kemana-mana, nanti ada 7:30 Lentera Malam. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah ambil bagian, pemusik, kantoria, MC, dan liturgis. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua PPGT. Sebelum lanjut kepada pimpinan Majelis Gereja, mungkin kita ada bingkisan yang akan diserahkan ke Bapak Pendeta Yonan. Mohon berdiri Pak. Hadiah Valentine dari PPGT. PPGT Jemaat Rantepao. Silakan Kakak Epi. Iya. Pak Pendeta juga, Pak Pendeta David bisa berdiri di sini bersama Pak Pendeta Yonan. Iya. Ini bingkisan ala kadarnya dari kami. Tidak seberapa tapi kasih yang tulus kami sampaikan melalui bingkisan ini, harap diterima dengan sukacita, bukan dari harganya tapi ketulusan hati untuk membuat dan memberikan. Silakan diberikan kepada Pendeta Yonan, terima kasih. Ya, yang kedua kepada Pak Pendeta David selaku Pak Pendeta kita di jemaat ini. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pendeta David mewakili pimpinan Majelis Gereja untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera. Ya, teman-teman sekalian yang ada di ruang di tempat ini, yang sempat mengikuti ibadah di rumah dan di berbagai tempat. Ya, saya melihat di live chat tadi ada begitu banyak teman-teman kita. Ya, ada teman-teman PPGT di jemaat-jemaat yang ya sampai mereka ikut ibadah secara baring di gereja ya. Ini luar biasa. Yang saya banggakan, saya kasihi ya Bapak Pendeta Yonan, pengurus PPGT, rekan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, dan yang saya kasihi, saya banggakan semua, ya adik-adik dan rekan-rekan PPGT, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak sempat hadir, yang mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing. Ya, tentu ini sebuah momen yang spesial ya di hari Valentine, ya yang seharusnya kemarin dilaksanakan, tetapi ya seperti yang saya katakan bahwa
Seharusnya Valentine itu, hari kasang itu tidak hanya ketika tanggal 14 Februari ya setiap saat, setiap waktu harusnya kita nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Jangan tunggu tanggal 14 baru harus menyatakan kasih sayang kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada teman, kepada orang tua, dan kepada sahabat-sahabat kita. Tetapi sekali lagi bahwa setiap saat dan setiap waktu. Ya, jadi ini tentu merupakan program awal dari pengurus PPKT yang baru. Ya, luar biasa. Program yang pertama boleh dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi sekarang ini, situasi yang tentu sulit, tetapi ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, jangan kita hanya berdiam, kita hanya tinggal di rumah asik dengan HP kita, tetapi ya tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, dan kemarin di rapat PPKT kami sampaikan bahwa bagaimana pengurus untuk kreatif ya, untuk bisa melaksanakan sesuatu. Ya, apalagi teman-teman yang tentu tidak ada kegiatan sehingga ya mungkin ada kegiatan yang bisa mengaktifkan teman-teman sekalian. Ya, sekalipun tidak harus berkumpul tetapi mungkin bisa mengikuti kegiatan, ya apakah itu ibadah-ibadah secara online atau mungkin ya ada diskusi-diskusi yang bisa dilakukan secara online atau ya melalui via Zoom. Ya, saya kira sekarang kita ditantang ya di tengah-tengah pandemi saat ini untuk lebih kreatif lagi ya apa yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih pengurus ya PPKT ya sudah boleh mempersekutukan kita bersama melalui hari Valentine ini untuk boleh beribadah bersama, boleh berbagi ya banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta ya untuk bagaimana kita mengelola setiap masalah kita. Ya, kita selalu menghargai bahwa hidup kita ini ya sungguh berharga. Masalah persoalan yang kita hadapi itu tidak akan pernah lepas, ya tidak akan mengurangi harga nilai kita, tetapi ya Yesus yang telah berkorban tentu sudah luar biasa ya memberikan nyawanya ya karena kasihnya yang luar biasa bagi kita. Ya, terima kasih semua yang terlibat ya teman-teman ya tim multimedia Jemaat Rantai Pau yang ya sungguh luar biasa untuk mensupport kegiatan ini ya sehingga teman-teman yang ada di rumah di berbagai tempat bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Ya, terima kasih untuk semua yang telah mendukung kegiatan ini, rekan-rekan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantai Pau. Ya, terima kasih untuk segala peran dan partisipasi kita untuk boleh membantu anak-anak kita dalam menyelenggarakan ibadah pada sore malam hari ini. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja diwakili oleh Bapak Pendeta David Tiranda untuk menyampaikan sambutannya pada saat ini. Acara kita selanjutnya adalah kuis. Di sini ada kami siapkan beberapa, tapi hanya 2 saja yang akan kami bacakan dulu karena mengingat waktu kita tinggal sedikit. Oh, kayaknya Pak Pendeta Yonan sudah mau duluan ya. Terima kasih Pak Pendeta sudah berbagi dengan kami. Tuhan memberkati Pak dalam pelayanan seterusnya. Oh iya, ya rekan-rekan di bidang spiritualitas. Patricia bisa maju ke depan ke sini. Oke, jadi ada 2 pertanyaan saja dulu, nanti setelah itu kita akan lanjutkan secara cepat. Ada 2 pertanyaan yang akan dibaca oleh teman kita Patricia. Yang satu dulu ya, satu dulu pertanyaan langsung angkat tangan, jawab dan langsung maju ke depan. Setelah itu selanjutnya ya. Oke, silakan Pat. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa tema dari khotbah hari ini? Langsung maju ke depan, ayo.
Langsung maju sini, maju. Iya, apa Evan? Hidupmu berharga. Ya, betul. Terima kasih, silakan berdiri di tengah dulu Evan. Satu lagi, Pat. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, didengar baik-baik ya. Dari mana pembacaan Alkitab yang diambil tadi di pembacaan? Langsung maju, ayo langsung maju, siapa? Cepat. Oke, ini. Ya, pembacaan pada hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4 dengan judul Hidup bersama suami istri. Terima Wah, kasih. mantap. Terima kasih, silakan ke sana. Ya, jadi satu lagi ada nomor yang sudah kami siapkan. Itu di kursinya, silakan Pat dibaca nomor berapa? Oke, karena hari ini adalah tanggal 15 Februari, jadi yang nomornya nomor 15 dan nomor 2. Nomor 15 dan nomor 2. Di kursi. Diperiksa di kursi masing-masing. Di depannya. Oh, satu, oke Ica, satu. Ada satu lagi nomor 15. Itu nomor berapa? Nomor 2, nomor 15? Nomor 15. Di depan kursinya yang di sini. Adakah? Oh ya, ternyata cuma satu yang didapat. Silakan maju Ica. Silakan Pak Pendeta berikan. Iya. Oke, terima kasih. Kasih habis saja ya. Oke, kita kasih habis saja. Saya butuh 2 orang yang berani maju ke depan untuk mengemukakan alasan kenapa hidupmu berharga. Singkat saja. 1 kalimat saja. Oke, satu orang lagi. Kenapa hidupmu berharga? Singkat saja. Kenapa hidupmu berharga? Satu lagi. Oke, silakan Kak, disampaikan saya dulu. Kenapa hidupmu berharga? Kenapa hidupku berharga? Karena pertama, saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gitu. Dan yang kedua adalah kenapa hidupku berharga lagi? Karena saya diciptakan di dunia ini pasti memiliki tujuan dan dikelilingi oleh banyak orang terkasih. Jadi kenapa saya mau melihat diri saya tidak berharga? Seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih, kita berikan aplaus. Silakan Pak Pendeta di... Iya. Oke. Satu orang lagi, ada enggak yang mau menyampaikan kira-kira kenapa hidupmu berharga? Singkat saja. Ayo. Kenapa hidupmu berharga? Ayo. Oke. Tidak ada lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada saya ambil hadiahnya. Tidak ada? Oke, yang paling gampang sajalah. Siapa nama lengkap pembicara kita malam hari ini? Lengkap dengan Siapa nama lengkap pembicara kita malam hari ini? Maju. lengkap dengan titelnya. Ya, maju. Si Tonti pada depan aja jadi. Maju ya. Siapa nama lengkap pembicara kita malam ini? Pengkhotbah. Sampaikan tuh. Ayo, siapa nama pelayan kita, pelayan firman tadi? Pendeta Yonatan. Ganti, ada yang tahu? Oke, langsung maju. Siapa? Ujun. Pendeta Yonan Tadius MA. Cocok? Oke. Silakan ke sana. Oke.
Masih ada satu lagi. Satu. Masih ada satu lagi nomor tadi yang belum didapat. Nomor 15. Kalau ada yang lihat langsung maju saja. Meskipun tidak di tempat duduknya. Oh, ada. Oh ya, silakan maju. Silakan Pak Pendeta diberikan. Oke, selamat. Ya, lagi dua Le. Atau mau pertanyaan? Oke, tolong teman-teman lihatkan absen. Tolong lihatkan absen. Saya akan lihat nomor di sana sesuai dengan tanggal hari ini dan bulan hari ini. Tanggal 15 bulan 2. Jadi 15 ditambah 2 nomor 17. Siapa kira-kira? Hah? Putri Monika. Maju, silakan maju Putri. Ya, siapa suruh tidak absen? Silakan diberi. Oke. Dan yang terakhir, adakah di antara teman-teman yang mau kira-kira memberikan 1-2 kalimat semacam motivasi kehidupan? Adakah? Adakah yang mau? Oi, Neneng. Ayo, singkat saja. Ada enggak yang mau? Ayo, singkat saja kira-kira apa yang mau disampaikan. Ada? Kalau tidak ada saya ke yang paling tidak ada. Oke, berarti kita main absen lagi kalau begitu. Siapa suruh tidak isi absen? Tadi 15 tambah 2. Sekarang 15 kurang 2. Siapa nomor 13? Sudah tadi. Sudah tadi. Oh ya, kita mau lihat siapa yang paling pertama datang tadi. Hah? Oh, ternyata tim multimedia kita. Silakan maju. Silakan maju. Jam berapa tadi datang ini? Iya, kayaknya jam 2 sudah di gereja. Pemuda yang teladan. Dapat diteladani. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Kita mau berdoa, ada minuman dan snack yang dibagikan saat ini. Kita mau berdoa ya. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita tenang sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati acara kami boleh selesai dengan baik. Dan terima kasih atas sharing yang telah kami lakukan bersama, sekiranya dapat menguatkan dan meneguhkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kami berkat melalui teman-teman pengurus PPGT, ada minuman dan snack yang telah dibagikan bagi kami. Sebelum kami menikmati, mari Tuhan berkati sehingga dapat memberi kekuatan baru bagi kami. Kehidupan kami seterusnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk terus berada dalam kehendak Tuhan, untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus. Kami sambut berkat-Mu dengan ungkapan syukur. Amin. Oke, dengan demikian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita. Dan dari Gedung Gereja PPGT, Gedung Gereja Jemaat Rantepau kami PPGT, segenap pengurus dan anggota mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergabung melalui YouTube,
pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan kami himbau bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin mengetahui informasi kegiatan pelayanan di Jemaat Rantepao pelayanan virtual, silakan mensubscribe akun YouTube kami Solideo Rantepao Channel. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh iya, satu lagi bagi kita sekalian yang masih mau bergabung dengan kami di Solideo Rantepao Channel, jam 7:30 tepat kita akan ibadah Lentera malam. Jadi bagi yang rindu untuk bergabung bersama dengan kami di akun YouTube, silakan mengunjungi akun YouTube kami. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.